Nah, perlu kita tahu bahwa Elohim turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Amin. Amin, amin, Pak. Dan dalam kitab Habakuk pun, Habakuk pada waktu akan terjadi sesuatu hal tentang perang, tentang penindasan, tentang penjajahan. Dia berkata apa? Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Artinya dia percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan. Jadi apapun yang terjadi, tidak usah khawatir untuk tahun 2023. Nah, seperti yang saya beritahu semua di Zoom semua dari tahun 2020 ya. 2020 sama Michael Gunawan dan itu sampai sekarang ada di mana-mana, YouTube maupun di TikTok ya itu ya, bahwa 2023 itu setitik terang untuk Indonesia. Nah, saya dengar juga Presiden juga berbicara, ada seseorang IMF berkata Indonesia menjadi titik terang, betul? Nah, kenapa titik terang? Nah, Indonesia ini didukung oleh dua musim. Dua musim. Jadi ini saya memberitahu supaya saudara semua punya hope, punya harapan. Tidak pesimis, tetapi optimis. Nah, dua musim yaitu kemarau dan hujan. Betul? Dan tanah kita subur. Nah, jadi ketahanan pangan ini di Indonesia aman. Asal kita mau kerja keras. Nah, tahun ini, tahun depan akan terjadi namanya badai PHK. Nah, mereka yang di PHK, saya memberikan pesan untuk tahun 2023, kembalilah ke kampung. Kembali ke desa, di mana engkau berada. Bercocok tanam, berkebun, berternak. Karena masa ini akan sampai 2 tahun. Yaitu 2023 dan 2024. 2023 dan 2024. Di 2023, 2024. Nah, jadi kita tidak usah khawatir dan tak setitik terang. Dan sudah tahu, saya sudah beritahu nanti akhir tahun ini dari 2021 saya beritahu bunga bank akan naik bulan 9 dan nanti akhir tahun. Nah, sekarang udah naik dan tahun depan nah, bunga bank itu akan naik sampai 6-7%. Itu BI rate. Nah, BI rate itu. Nah, tahun depan itu sebenarnya apa yang akan terjadi? Pertama adalah pasti adalah namanya inflasi. Nah, nilai mata uang turun. Nah, saran saya untuk saudara yang apa yang harus dihadapi tahun depan, pegang rupiah secukupnya saja. Pegang rupiah secukupnya saja. Ada keuntungan, ada sisa, beli ke barang. Barang yang produktif, barang yang berputar dalam bisnis. Kalau saudara itu ada bisnis spare part, begitu ada untung, kembangkan. Beli barang spare part. Intinya tahun depan banyak pegang barang, gitu aja. Nah, pegang rupiah secukupnya. Pegang rupiah secukupnya. Jadi, pegang rupiah secukupnya. Nah, karena apa? Karena transaksi kita adalah rupiah. Pertama, tahun depan adalah inflasi dan jalan keluar seperti itu. Nah, saham, kalau saham-saham, saran saya untuk tahun depan semua bisnis yang berhubungan dengan real,
bukan non-real. Jadi saran saya yang real nyata aja. Jadi kalau emas ya emas beneran. Kalau tanah, tanah sungguhan. Hindari yang non-real. Nah, kalau saham gimana? Kalau saya terus terang saham kurang cocok ya. Kurang cocok ya. Saya lebih sukanya yang hal yang real. Itu untuk tahun depan itu yang real semua. Nyata. Itu harus selama 2 tahun ini. 2023, 2024. Yang pertama adalah inflasi. Kedua adalah banyaknya PHK. Dan ketiga adalah target pajak naik. Nah, jadi ingat, perpajakan akan naik. Nah, dan perlu Anda tahu, UMR akan naik juga. Jadi secara manusia, pengusaha ini yang bukan bisnis mineral batu bara nikel, itu banyak yang pusing kelapa kopior. Terutama startup, retail, dan lainnya. Tapi ingat, Tuhan akan pelihara kita di masa susah, dan Tuhan pelihara kita di masa sulit. Di masa susah, di masa sulit. Tuhan pasti pelihara. Amin. Nah, jadi ingat, jadi mereka yang kena PHK balik ke kampung masing-masing. Pak, kalau tanahnya tidak luas gimana? Pakai polybag, nanam cabai, kangkung, bayam, pokoknya apapun dikaryakan. Karena hal ini selama 2 tahun. Tahun depan dan 2024. Inflasi, UMR naik, pajak, dan bunga bank. Nah, setelah itu ada lagi daya beli masyarakat turun. Tahun depan stuck. Tapi akan tertolong ekonomi berputar. Karena apa? Pilpres. Nah, tahun depan udah mulai kampanye lainnya. Jadi stagflasinya ini bisa dikurangin, stucknya. Artinya ekonomi akan bergerak. Jadi tidak usah khawatir, tahun depan ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak? Karena ada tahun Pilpres. Otomatis apa? Banyak yang pesan tekstil, baju, betul? Bendera, lain-lainnya, sembako, lain-lainnya. Jadi tahun depan itu tertolong justru karena ada Pilpres. Ekonomi bisa bergerak. Jadi stucknya tidak terlalu sampai parah. Jadi saudara tidak usah khawatir, tahun depan ekonomi bergerak. Walaupun tidak langsung del. Dan yang berikutnya adalah tahun politik. Jadi semuanya bertemu semua di tahun 2023. Tapi Tuhan memberitahu kita, memelihara kita, umatnya di tengah-tengah kesusahan. Yang jadi pertanyaan, yang terasa resesi ekonomi itu di mana? Yang terasa resesi ekonomi itu adalah di Jakarta. Karena banyak keinginan. Nanti Cirebon, Tasikmalaya, daerah-daerah itu tidak terpengaruh terlalu besar. Kenapa? Ingat, justru nanti yang kampung, desa, seperti kota kecil, Cirebon, Semarang, setelah itu Karanganyar, Boyolali, Jember, Banyuwangi, Madura, tidak terasa resesi ekonomi. Kenapa tidak terasa resesi ekonomi? Karena tidak banyak keinginan. Ingin Hermes, ingin Louis Vuitton, ingin Rolex, nah itu. Karena kalau yang di Tasik, Cirebon, apalagi di desa-desa,
ketemunya hanya pohon, sapi, kebo, kambing. Jadi tidak terlalu berpengaruh di desa-desa. Penting ada beras, hidup apa adanya, bertahan. Ingat, 2 tahun. Jadi Cirebon, Tasik, aman. Indramayu, aman. Pokoknya yang pusing itu nanti Jakarta, Surabaya. Nah, setelah itu daerah-daerah Batang, daerah lainnya yang kena PHK, kembalilah ke desa-desa. Ingat, 2 tahun. 2023, 2024. Amin. Nah, jadi yang jemaat di tempatnya Ibu Nani, tenang saja berdoa, karena tidak terpengaruh resesi. Amin, amin, amin. Karena hanya ngelihatnya apa? Ngelihatnya pertama Tuhan, kedua kanan kiri. Kanan kiri ada mangga. Amin. Tuh. Medan gimana? Medan juga tidak terlalu pengaruh. Kalau Surabaya ada pengaruh, tapi tidak sebesar Jakarta. Jadi kayak Makassar, apalagi Manado, tidak terpengaruh sama sekali. Kenapa? Guguk aja disikat. Jadi aman. Bandung tidak terasa berat. Hanya pengusaha-pengusaha retail aja yang kepalanya pusing berdoa. Nah, tapi kalau yang ininya tidak terlalu besar pengaruhnya. Kenapa? Aman. Jogja gimana? Aman. Karena ketolong kanan kirinya ada Bantul, Klaten, lain-lainnya. Pokoknya tempat yang dimana dekat laut, banyak pertanian, banyak perkebunan di Pulau Jawa ya, khususnya Pulau Jawa, perkebunan, dekat laut, peternakan, semua aman. Nah, karena nanti harga makan ternak naik impornya, mau tidak mau semua berkarya untuk hemat menemukan makanan-makanan ternak di daerah masing-masing. Jadi, resesi ekonomi tahun depan gimana? Tidak usah khawatir. Aman-aman aja. Dolar gimana? Dolar nanti akan diusahakan terkunci di 15.500. Maksimal 16.000. Nah, kalau di atas 16.000, tenang aja. Saudara tidak usah khawatir. Tuhan pelihara. Makanya saya beritahu supaya semua kembali ke daerah masing-masing. Semua kembali ke daerah masing-masing, kampung masing-masing, mereka yang kena PHK. Kenapa? Karena sebenarnya itu semua adalah rencana Tuhan. Supaya ada ketahanan pangan di Indonesia. Nah, jadi ingat, kita didukung oleh alam. 2 musim. Tanah subur. Jadi saudara tidak usah takut, gelisah, dan khawatir. Pak, Tegal gimana? Tegal Brebes lebih aman lagi karena banyak telur bebek. Kan peternakan, pertanian. Jadi sudah waktunya kita harus mengerti tentang terang Tuhan. Jadi disebut setitik terang itu adalah apa? Indonesia dipelihara Tuhan. Ingat, masa seperti ini selama 2 tahun. Dan corona 5 tahun puncaknya. Error. Dari 2020 berarti 2025. Kasusnya kasus kayak flu biasa. Jadi tidak usah khawatir,
Dan 5 tahun Indonesia akan inflasi dimulai tahun 2021. Jadi nanti 2026-2027 baru Indonesia itu mulai mendekati kestabilan. Properti itu akan naik 2026-2027. Jadi mereka yang bisnis properti harus ingat saya yang memberitahu rahasianya untuk komisi 2%. Jadi saudara yang punya properti jangan dijual dulu tahun-tahun ini. Karena nanti 2026-2027 langsung naik gitu. Jelas? Nah, langsung naik. Yes. Gitu. Amin, amin. Karena properti itu selalu belakang. Nah, puncaknya resesi ekonomi itu tahun depan dan tahun 2024. Mulai melandai itu 2025. Kenapa melandai 2025? Ingat, setelah masa transisi presiden. Nah, itu penjelasan logisnya di situ. Jadi, secara makroekonomi Indonesia gimana? Benar apa yang dikatakan Pak Presiden. Setitik terang. Menjadi titik terang kan? Nah, itu. Pak Presiden berkata titik terang. Nah, titik terang. Itu yang berkata IMF. Dan Pak Presiden menyampaikannya kan. Nah, jadi saudara, Indonesia happy-happy aja. Nah, jadi Cirebon gimana? Tidak terlalu pengaruh. Yang penting banyak berdoa di taman Tuhan. Itu aja. Nah, dan ingat, hindari utang bank dan pegang kartu kredit karena akan gesek terus. Nah, harus itu, nahan itu. Nah, jadi percaya tahun depan pasti Tuhan pelihara. Oke? Siapa yang mau tanya, Pak Luki? Ya, Pak. Jadi intinya tetap kembali ke kampung masing-masing ya, Pak ya. Iya. Berkebun, beternak, bertani ya, Pak ya. Iya. Lah kalau ini, Pak, online gimana, Pak? Online, Pak. Kansnya, Pak. Dagang online. Buat tahun 2023-2024 ini. Gini ya. Nanti gereja juga akan ada 2. Tetap kebaktian offline dan online. Ya. Bisnis online tetap jalan, tetapi nanti 3-5 tahun lagi akan kembali ke toko-toko lagi. Konvensional lagi, Pak ya. Konvensional lagi. Kenapa? Karena kadang pesan online, pesennya sepatu jenggel, uangnya sepatu butut. Itu nanti akan kembali ke konvensional lagi 3 tahun lagi. Iya, 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 iya. Nah, kalau yang tadi Pak Daud ngomong, Pak, kan bisnis yang real-real aja ya, Pak ya, betul ya, Pak ya? Iya, hindari yang non-real. Yang liquid maksud Bapak, yang liquid, emas itu contohnya. Kalau saran saya, bisnislah sesuai bidang masing-masing. Oh. Nyimpan emas, oke. Menekunin apa yang ada. Ya, ya. Jadi 5 roti 2 ikan dalam hidup kita dikembangkan ya, Pak ya? Iya. Nah, berarti apapun. Selama 2 tahun ini, orang tua supaya banyak mendidik anak. Maksudnya mendidik anak supaya apa, Pak? Kalau di PHK, mau tidak mau kan di rumah. Jadi maksudnya pengertian sama orang tua gitu, Pak ya? Anak pengertian sama orang tua pengertian sama anak. Tapi ingat itu hanya 2 tahun aja. Ya, ya, hanya 2 tahun ya, Pak ya. Oke. Nah, tapi ingat. Terus, ya Pak, gimana? Jadi nggak usah khawatir, terlalu pusing, nggak usah khawatir. Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin. Lah, tadi Pak
Pak Daud ngomong properti tahan 2026 ya Pak ya. Lah kalau tanah maksudnya gimana tadi Pak? termasuk tanah. Oh, tapi yang kalau tanahnya sekarang nggak laku ya ditanemin atau dijadikan apa, berternak, Ya, bertani. ya ditanemin pohon mangga lah, pepaya Oh, lah, apa pohon pokoknya menghasilkan buah, iya, iya, iya. alpukat, macam-macam. Intinya ketahanan pangan aja. Ketahanan pangan supaya kita bisa makan sendiri hasil dari perkebunan kita gitu ya Pak ya. Karena ingat, yang rasa resesi ekonomi itu hanya Jakarta. Jakarta, Betul, betul. Bekasi, Depok, Tangerang. Bekasi Tangerang aja termasuk Pak. yang di kotanya saja. Di pinggir-pinggir tidak Hmm. terasa. Iya, 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 iya. Iya. Oke, 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 oke Pak. Puji Tuhan Pak. Apalagi Cirebon, tempatnya Bu Nani, lebih tidak terasa lagi. Ya, Jadi ya, lebih ya, ya. baik yang kerja di Jakarta, orang Cirebon pulang aja ke Cirebon. Karena justru ini sebenarnya kayak kembalinya bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, artinya balik ke kampung halaman. Ya, 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 ya. Udah tenang aja, tidak usah khawatir, karena dampaknya itu hanya Jakarta aja. Ya, 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 ya. Nah, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu aja. Oke. Nggak usah ketakutan masa depan. Ada yang tanya sama saya, Pak, apakah sekarang masa kesusahan besar 3,5 tahun? Belum, Belum ya Pak ya, berarti ya Pak ya. belum. Belum. Jadi 2024, 2000 sampai 2026 ini kalau Pak Daud ngomong belum ya Pak ya. Belum sampai ke situ ya Pak ya. Belum. Ya, ya, ya. Syarat Berarti kalau yang kedatangan Tuhan, tadi, syarat kedatangan Tuhan kan Injil diberitakan seluruh dunia. Sekarang sudah mau penggenapan online seluruh dunia. seluruhnya. Nah, itu. Dan pendidikan ini Hmm. penting. Nah, Kalau dari bidang pendidikan bagaimana Pak? tidak ada masalah pendidikan. Pendidikannya. Pendidikan nanti pokoknya banyak yang namanya itu les privat, sekolah, Oh, yaitu apa ada kerusuhan enggak? Tenang aja, aman. Kalau ya, ya, kerusuhan, ya, apalagi demo-demo kecil-kecil, ya, ya, ya. Tidak. Jadi kalau menurut hasil penerawannya Pak Tony tidak ada seperti 98 gitu Pak, nggak ada ya Pak ya? Tidak ada ya Pak ya, semua aman terkendali ya Pak ya. aman terkendali. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Jadi Tuhan Pak. sekarang mau diributkan apa? Wong podo ngalami kabeh. Yo, kabeh wong ngalami bener Pak. Hah? Hah? Eh? Hah? Bisnis kuliner gimana? Kan gitu. Ah, ya, Bertahan aja. Jangan pengembangan bisnis apapun selama 2 tahun pokoknya. ya, 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 Bertahan ya. apa yang ada. Dikembangkan apa yang ada menjadi lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Ya, tapi pengembangan bisnis buka cabang jangan. Maksudnya buka cabang di kota lain atau di satu kota nambah lagi dari 5 jadi 7 gitu jangan Jangan Pak. dulu. Sekarang gini, yang pusing itu kalau orang punya utang bank. Oh, Nah, kita pikir aja secara logis. Bunga bank kalau BI rate 6-7%, berarti ke debitur kan bisa 12-13%. Betul? ya, Itu tahun depan, akhir tahun nanti. Tahun depan, akhir tahun. Tapi ingat, ini bukan suara Tuhan. Bukan. Bukan. Ini analisa saya. ya, 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 ya. Nah, kalau seorang penjahit gimana? Tidak ada pengaruh, itu penjahit. Jadi, ini analisa saya, Pak Luki ya. Ya, 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 ya. Akhir tahun 2024,
akhir tahun 2023. Nah, ingat, dolar ini mendekat pertengahan tahun, bulan Juni Juli sampai akhir tahun bisa 15.500 sampai 16.000. Nah, tapi akan terkunci di sini. Ini analisa saya loh ya, analisa saya pribadi, bukan Tuhan, bukan. Ya. Lah, tadi juga ada pertanyaan Pak, nanti sebelum kita ke sesi tanya jawab, apakah China menggantikan AS, maksudnya Yuan akan menggantikan US dollar Pak? Tetap US dollar Pak? Tetap US dollar. Ya. Berarti nyimpen US dollar juga termasuk liquid dong Pak? Cintailah rupiah. Emas Pak? Kalau emas? Mas Karto? Kalau menurut saya paling aman kalau saudara, tapi jangka panjang ya, tetap tanah ya. Oh ya. Paling aman. Ya. Deposito pun harus rupiah ya Pak ya, berarti ya? Usaha distributor gimana? Pokoknya apa yang ada pertahankan aja. Ya. Pokoknya jangan pengembangan bisnis dulu lah selama 2 tahun. Kecuali pertambangan. Nah, jadi ingat 2023 bulan Juni Juli, nah itu. Nah, itu dolar bisa naik. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan, nah perusahaan-perusahaan kan banyak utang dolar. Nah, secara otomatis ini yang mendongkrak apa? Dolar bisa naik, betul? Karena untuk bayar utang. Ya, makanya kita harus cinta rupiah supaya dolar tidak sampai 16.000. Nah, kalau semua orang nyimpen dolar, ya dolar langsung deng gitu kan. Nah, jadi untuk mengendalikan dolar gimana? Cintailah rupiah, betul? Nah, itu kalau tidak cinta rupiah, repot. Nah, makanya cinta rupiah, maka itu akan diusahakan terkunci di 15.500 saja. Saya naik 16.000. Sekarang udah berapa ya Pak Luki? Gimana Pak? Dolar hari ini berapa? 15.500 Pak. Nah, kalau udah sampai 16.000 ke atas, susah dikendalikan. Betul. Nah, makanya cintailah rupiah. Makanya saya tidak menyarankan pegang dolar semua. Jangan. Kita harus cinta negara kita. Kita harus cinta rupiah. Setuju? Setuju Pak. Nah, jadi ingat, kalau beli perumahan subsidi pemerintah gimana? Penting jelas sertifikatnya. Pokoknya yang mau beli tanah atau rumah silahkan beli, tapi untuk jangka panjang, bukan jangka dekat. Itu kira-kira untuk 2026-2027. Jelas, Pak Luki? Jelas, Pak Tony. Ini sebelum kita ke sesi pertanyaan lebih lanjut, kita akan nyanyi sebuah lagu, Pak. Kita akan ada persembahan dahulu, Pak. Oh ya, ini ada yang tanya lagi, Perang Rusia apakah masih terus berlangsung? Ingat, perang ini kan menguntungkan Rusia. Betul. Jadi dilangsungkan terus. Kalau bisa dilamakan, kenapa dipersingkat? Dilamakan. Kan gitu. Oke.